Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita seperti biasa untuk percintaan kamu hari ini, tanggal 8 Februari 2025. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Di sini aku ngelihat isi hati terdalamnya. I like sleeping next to you. Ya, aku menyukai tidur bersama dengan kamu selanjutnya. Arti kata antara kamu dengan dia, mungkin sudah pernah bersama. Atau antara kamu dengan dia, ada yang baru berkenalan. Berkenalan di sosmed kah itu, atau baru bertemu kah itu. Dan ternyata dia merasa nyaman bersama dengan kamu. Dan untuk selanjutnya, ingin dia lakukan kembali, yaitu bersama dengan kamu. Entah itu bercumbu rayu, entah itu bersama kamu di suatu tempat, begitu ya. Intinya dia kayak ngerasa aku suka, ya. Aku suka tidur dengan kamu, ya, untuk selanjutnya, gitu ya. Oke. Di sini dia juga mengatakan, you are like an angel that's come into my life to heal and nurture me. Nah, di sini dia itu mengatakan kalau kamu itu seperti malaikat bagi dia, yang datang ke dalam hidupnya untuk menyembuhkan dan menjaga dia. Jadi dia kayak ngerasa setelah bertemu dengan kamu, hidupnya itu berubah. Kamu seperti malaikat bagi dia, yang membantu dia, menyembuhkan dia, yang selalu ada buat dia. Makanya dia kayak ngerasa nyaman di sini. Nyaman bersama dengan kamu. Oke? Jadi dia itu merasa kamu itu adalah seperti malaikat yang hadir ke dalam hidupnya dia, yang membuat hidup dia berubah. Oke? Your honesty and vulnerability scarred me and alerted me all the sometime. Nah, di sini aku juga ngelihat ya, kejujuranmu dan kerentananmu itu membuat dia merasa takut sekaligus memikat kamu. Jadi dia itu kayak terpikat dari kamu itu karena ya mungkin kamu yang orang yang baik, kamu orang yang jujur, kamu yang apa adanya, ya. Dan kamu juga termasuk orang yang ya apa ya, kayak apa ya, baik 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 sih gitu loh, baik terhadap dia gitu ya. Makanya dia kayak ngerasa bahwasanya dia takut nih bisa memikat kamu atau terpikat oleh kamu, ya. Namun pada dasarnya sebenarnya dia ini sudah menyukai kamu, tapi kenapa dia mengatakan seperti ini? Apakah salah satu di antara mereka, ya mungkin ini jika resonate dengan kamu ya, kalau tidak mungkin ini tidak relate dengan kamu. Nah, mungkin dia itu sudah punya pasangan, tapi dia merasa nyaman. Apakah di sini ada hubungan segitiga yang terjadi? Apakah di sini ada hubungan terlarang yang terjadi? Nah, ini yang benar-benar membuat dia takut, takut terpikat oleh kamu. Dia melihat kamu itu jujur, mungkin kamu itu cantik, dan kamu itu kayak rentan untuk membuat orang terpikat, begitu loh, ya. Dan dia menyadari kamu itu sudah memikat dia, sudah membuat dia itu merasa nyaman, apalagi kamu juga seperti malaikat bagi dia. Ya mungkin dia punya kehidupan rumah tangga yang hancur. Dia punya kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis. Makanya setelah ketemu dengan kamu, ya dia ngerasa ada nyamannya, ada happy-nya gitu ya. Oke. Di sini dia juga mengatakan, when you touch me, I feel butterflies in my stomach. Nah,
Di sini dia itu mengatakan, "Saat aku menyentuh kamu, aku merasa ada kupu-kupu di perut aku," gitu loh. Seakan-akan ini, suatu hal yang membuat dia itu happy, bahagia, ya. Ini membuat dia itu kayak ngerasa kamu itu adalah seseorang yang bisa membuat hidupnya itu berwarna. Dia mengatakan, "Kamu adalah seorang malaikat yang bisa membuat hidupnya itu kayak penuh dengan kebahagiaan." Ya, semoga ya. Wow, so this is how real love feels like. Wow, ya. Eee, apakah ini dinamakan cinta yang aku sukai gitu ya. Jadi di sini sebenarnya dia itu kayak ngerasa, apakah aku cinta kamu, apakah aku suka kamu, dan apakah ini cinta sejati gitu loh. Tapi kalau seandainya kita ambil di kartu ini, di angka 48, ini sepertinya ya mungkin sulit dimengerti, karena di sini ada kondisi dia yang sudah punya pasangan. Tapi jika di sini kita tidak ada kartu ini, mungkin adalah seseorang single, atau anggaplah dia belum menikah atau punya pasangan tapi ya tidak menikah gitu ya. Bisa jadi arti kata dia dalam tahap mencari seseorang yang terbaik dalam hidupnya. Dan ternyata dia menemukan kamu. Apakah ini cinta sejati aku? Dia mengatakan, ya, karena ada rasa nyaman. Kamu seperti malaikat bagi dia, sehingga akhirnya dia berasumsi apakah Tuhan mengirimkan kamu untuk dia. Oke? Jadi seseorang ini kayak benar-benar ngerasa ada feel connection-nya dengan kamu, sehingga dia berasumsi apakah ini cinta sejati aku. Ya. Nah, jadi ini yang aku lihat. Kita coba lihat dari kartu tarotnya ya. Seperti apa? Buat teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar ya. Oke, fokus kepada kartu ini teman-temanku. Bayangkan dia orang yang kau pikirkan saat ini. Apakah yang akan terbaca? Kita akan ambil 4 juga. Ya. Ada Knight of Wands. Seseorang ini sebenarnya ya sudah bertindak hati-hati ya. Jadi hari ini dia seperti ingin melakukan sesuatu ke kamu. Karena dia punya rasa suka, karena dia punya rasa uh, nyaman terhadap kamu, dia ingin melakukan sesuatu terhadap kamu. Tapi dia sangat berhati-hati dan menjaga perasaan kamu. Dia tidak ingin kamu juga tersakiti oleh dia. Itu keinginannya dia ya. Ini bagi kamu yang relate ya. Ada Nine of Wands. Seseorang ini benar-benar seperti mulai percaya akan dirinya. Ya, kalau kamu itu mungkin cinta sejatinya. Jika di sini mungkin dia single, kamu juga single, semoga aja akan bertemu. Tapi di sini jika kamu yang sudah menikah atau dia yang sudah menikah, sudah punya pasangan, ya, dia akan tetap pede untuk mengatakan segala sesuatunya tentang perasaan dia ke kamu. Dan itu semua tergantung kamu. Apakah kamu bisa menerima dia? Apakah kamu benar-benar membuka hati untuk dia? Karena jangan sampai kamu terjebak dalam satu hubungan yang tidak pasti ini. Oke? Nah, karena di sini dia kayak benar-benar juga ataukah ini berhati-hati bertindak agar apa? Agar dia tidak ketahuan nih dengan statusnya dia gitu ya. Mungkin bisa jadi ini adalah kata-kata manis yang dia ucapkan kepada kamu. Ya, jika ini adalah tentang cinta segitiga atau cinta terlarang ya. Di sini mungkin ada kata-kata manis yang dia ungkap kepada kamu agar apa? Agar kamu menerima dia. Dia percaya akan dirinya. Kalau kamu akan menerima dia di sini. Dan semua itu tergantung kepada kamu. Jika dia single, kamu single, it's okay. Ini mungkin adalah yang terbaik buat kamu. Karena dia yang memperjuangkan kamu di sini. Ya, intinya kan ini luas ya artinya. Jadi sesuaikan aja dengan case-nya kamu di pihak yang mana nih, di case yang mana begitu ya. Oke. Ini ada King of Swords. Seseorang ini sebenarnya ya kalau dikatakan dia juga orang yang punya kuasa, punya power, dan dia orang yang gampang untuk melakukan apapun karena di sini bisa jadi dia punya segalanya. Ya, punya kekuatan, punya uang, punya jabatan ataupun dia terlihat seseorang yang hebat dia sehingga akhirnya dia yakin kalau kamu akan pasti mau nih nerima dia gitu loh. Secara mungkin dia adalah orang yang hebat gitu loh. Ya kalau dikatakan kaya ya kaya. Makanya dia percaya diri di sini. Ya.
Tapi di sini aku juga melihat ada Six of Swords, mungkin bisa jadi percaya dirinya itu karena dia merasa nyaman sama kamu. Karena kamu sudah membawa dia ke suatu, kondisi yang mungkin lebih baik. Atau ini benar-benar suatu kehancuran yang saat ini dia alami gitu ya. Nah, dan di situ akhirnya dia itu kayak ngerasa butuh seseorang nih yang membawa dia pergi keluar dari situasi yang dia hadapi saat ini, ya. Nah, ada two of one. Dia kayak ngerasa ya sukses ya untuk mencapai kebahagiaannya. Jadi sosok ini benar-benar sedang mencari kebahagiaannya. Seseorang ini mungkin juga terlihat ego juga ya, terlihat ego juga karena dia ngerasa punya segalanya ya, dia nggak peduli rasa sakit kamu nantinya. Jika benar-benar dia sudah punya pasangan, dia tidak akan peduli dengan rasa sakit kamu. Dia tidak akan peduli dengan kebahagiaannya kamu. Yang dipedulikan adalah kebahagiaan dia sendiri. Itu di sini yang membuat kamu terjebak nantinya. Jadi di saat kamu sebelum memulai hubungan dengan dia ya, ada baiknya kamu mengenal dia terlebih dahulu ya. Cari tahu tentang dia, mungkin bukan hanya dari dia saja tapi dari teman-temannya. Karena seringkali terjadi ya, hubungan yang benar-benar awalnya nyaman, awalnya happy. Tetapi ya akhirnya di saat dia merasa takut kehilangan, di situ semua terungkap. Seseorang ini ya mungkin memanfaatkan kamu. Nah, tapi semoga kata-kata yang diucapkan di awal ini isi hatinya itu benar adanya ya. Semoga kartu 48 ini bukan untuk kamu, bukan relate ke kamu gitu. Oke. Nah, kita coba cek di sini tentang percintaan kamu. Bentar ya. Aku cek dulu di sini. Oke, fokus kepada kartu ini. Ya. Di sini benar-benar seperti antara kamu dengan dia itu mirror. Ternyata kamu dengan dia itu seperti punya masalah yang sama. Kamu dulu pernah disakiti juga, atau kamu dulu pernah dikecewakan dan dia juga seperti itu gitu ya. Nah, ternyata disitulah akhirnya dia kayak ngerasa satu circle nih dengan kamu gitu ya. Karena mungkin dulu dia pernah ya, pernah tergila-gila sama seseorang, terobsesi sama seseorang. Tapi akhirnya dia hancur, dia disakiti, dia dikhianati, atau kamu juga seperti itu. Mungkin ini mirrornya antara kamu dengan dia, makanya di saat ketemu dengan kamu dia kayak ngerasa nyaman. Ternyata kita punya punya cerita yang sama gitu loh. Kita punya case yang sama sehingga membuat kita lebih akan menghargai ini gitu. Ya, bisa jadi. Walaupun saat ini, not today, saat ini antara kamu dengan dia belum bisa bersama, masih mencoba untuk mencari ya, mencari sebuah kebenaran tentang cinta yang saat ini ya terjalin. Dan di sini aku juga ngelihat healing her. Walaupun mungkin saat ini antara kamu dengan dia ada yang membatasi. Mungkin masa lalunya dia belum selesai atau masa lalunya kamu belum selesai sehingga membuat kamu dengan dia itu belum bisa berkomitmen. Nah, di sini dia seperti ingin menyembuhkan, healing her. Hatinya hancur. Ya, hatinya hancur, ya mungkin pernah terkoneksi dengan orang toksik, mengalami suatu kekecewaan yang cukup luar biasa ya. Nah, di sini benar-benar dia merasa kehilangan. Dia merasa hancur, semuanya hancur, hidupnya hancur. Di situ akhirnya dia mencoba untuk mendekat ke kamu, ternyata ada rasa nyaman. Ternyata kamu seperti malaikat bagi dia yang bisa menyembuhkan dia. Nah, itu yang dia katakan di sini. Kita coba lihat ya. Siapakah dia? Siapakah dia? Wow, di sini ada tetangga. Ada tetangga, ada teman sekolah. Oke. Ada mantan yang pengkhianat. Nah, mungkin ini juga tapi lebih kepada apa ya? Bisa jadi sih mantan ya, atau temannya saudara. Nah, ini guru kamu. Wah, ini ada ya, guru kamu antara guru dan murid itu juga ada yang sekarang lagi viral-viralnya ya, semoga aja enggak ya. Oke, teman-temanku, untuk inisial. Kita coba cek untuk inisialnya. Ada M, ada mama, ada Z, ada U, uang, ada Y, ada P, papa, ada A, Andi,
ada Gina. Oke, kita coba lihat zodiaknya yang kuat kondisinya dengan kamu. Ada Libra, ada Sagittarius, ada Cancer, ada Gemini, ada Pisces. Oke, itu udah 5. Nah, itu dia zodiaknya. Nah, di sini aku benar-benar melihat ya, seseorang ini hancur semuanya ya. Dia mengalami kehancuran, tetapi setelah ketemu dengan kamu, dia itu merasa hidupnya itu berubah. Jadi di sini ya, karena kamu sudah membawa dia kepada suatu kondisi yang mungkin lebih baik, dan dia merasa nyaman berada di dekat kamu. Karena sebelumnya kehancuran itu sudah dia rasakan, dan kamu yang membantu dia pulih kembali ya. Jadi ini tentang energi dia ya. Oke, teman-temanku. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.